Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Nova Yulianawati, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika tahun 2022 gelombang 1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang pameran akhir perkuliahan topik 6 demokrasi kontekstual. Tugas ini saya susun untuk memenuhi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Danas Tiadi, SPD, MPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, pembahasan dari presentasi yang akan saya paparkan yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, saya ingin mengetahui teori belajar dan juga teori perkembangan. Kemudian dari teori-teori tersebut, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Nah, dari asesmen diagnostik yang saya lakukan itu, saya akan membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Kemudian setelah itu saya akan melakukan evaluasi dan juga refleksi dari perencanaan pembelajaran yang telah saya buat dan juga saya praktikkan di dalam kelas. Nah, yang pertama, tentang teori pembelajaran, saya mengangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pelaksanaan pendidikan bagi anak itu sudah seharusnya disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman anak tersebut. Nah, pelaksanaan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tersendiri itu seyogyanya menciptakan peserta didik untuk merdeka dalam belajar. Nah, di sini kodrat manusia itu terdiri dari kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan kekuatan dan juga potensi dan keadaan diri yang secara alamiah melekat dalam diri peserta didik. Dan juga kodrat zaman sendiri berkaitan dengan kekuatan, potensi, dan juga keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, dan juga perkembangan zaman peserta didik itu sendiri. Nah, dengan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman peserta didik diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik. Kemudian, di sini saya mempelajari tentang teori belajar dan juga motivasi belajar. Ada 4 teori belajar yang saya paparkan di sini. Yang pertama ada teori behaviorisme, di mana teori ini menekankan bahwa hasil belajar itu terbentuk dari adanya stimulus dan juga respon. Nah, belajar itu merupakan suatu proses pembentukan keterkaitan antara stimulus dan juga respon tersebut. Kemudian ada teori konstruktivisme, di mana dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Jadi, pemahaman itu akan berkembang semakin kuat apabila sudah diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Nah, kemudian yang ketiga ada teori sosial kognitif, di mana teori ini merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan tentang pola-pola berperilaku. Jadi, di dalam teori ini menjelaskan bagaimana siswa dapat belajar dengan pola-pola perilaku yang diamati dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada teori humanistik atau teori tentang memanusiakan manusia. Nah, teori ini berkaitan tentang belajar itu bukan saja sekedar tentang pengembangan kualitas kognitif saja, tetapi juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian yang ada. Jadi dalam teori humanistik ini lebih menekankan proses daripada hasil belajar. Selanjutnya ada teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Nah, dalam teori belajar ini, keaktifan peserta didik itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan juga mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam teori belajar ini, anak itu dapat secara aktif membangun pemahaman dan juga pengetahuannya tentang realitas melalui pengalaman dan juga interaksi, serta membangun pengetahuan yang terus-menerus dengan mengasimilasi dan juga mengakomodasi informasi baru. Selain itu, interaksi sosial dengan teman atau dengan diskusi itu juga dapat membantu memperjelas pemikiran peserta didik dan membuatnya dapat berpikir secara logis.
Nah, di sini kemudian ada teori perkembangan. Nah, perkembangan sendiri itu merupakan suatu proses pertumbuhan dan juga perubahan yang ada pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan juga interaksi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan di sini terjadi pada anak dan mencakup perkembangan fisik, kognitif, bahasa, emosional, sosial konteks, dan juga moral. Nah, pendidikan itu disesuaikan dengan tahap perkembangan tersebut agar setiap peserta didik dapat memperoleh keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan yang tidak memperhatikan tahap perkembangan tersebut. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui teori-teori tersebut, kemudian didapat bahwa peserta didik itu dalam suatu kelas pastinya mempunyai keberagaman. Nah, keberagaman tersebut untuk memperoleh hasil yang valid, kemudian saya melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik sendiri itu dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, kelebihan peserta didik sehingga pembelajaran itu dapat dirancang dan disesuaikan dengan kompetensi, karakteristik, dan juga kondisi peserta didik itu sendiri. Nah, sebelum merancang suatu pembelajaran, di sini saya itu merancang suatu asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dan juga kondisi peserta didik secara lebih real dan juga lebih valid. Nah, dari hasil asesmen diagnostik tersebut, kemudian saya olah dan juga diperoleh hasil sebagai berikut, di mana di dalam kelas 7F itu gaya belajar peserta didik itu terdiri dari berbagai macam. Ada yang peserta didik dengan gaya belajar auditory atau hanya mendengar, kemudian peserta didik dengan gaya belajar visual dengan melihat, kemudian ada peserta didik dengan belajar kinestetik, yaitu dengan bergerak melakukan secara langsung. Ada juga peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dan juga ada juga peserta didik yang mempunyai gaya belajar ketiganya, yaitu audio, visual, dan juga kinestetik. Kemudian, cara belajar peserta didik di kelas 7F itu juga beragam. Ada yang mereka senang belajar sendiri, ramai dengan tenang, ramai dengan teman, ataupun belajar sendiri dengan tenang, dan juga belajar dengan teman dengan tenang. Kemudian, untuk mapel kesukaan sendiri, di sini dapat dilihat bahwa di kelas 7F itu hanya sedikit siswa yang menyukai pelajaran matematika. Nah, dari hasil asesmen diagnostik ini, saya dapat menyimpulkan bahwa peserta didik itu kurang menyukai pelajaran matematika. Dan juga gaya belajar dan cara belajar peserta didik itu beragam dalam suatu kelas. Sehingga dari hasil asesmen diagnostik ini dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar dan juga cara belajar peserta didik yang beragam dan juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, dalam hal ini, hal yang saya lakukan adalah dengan merancang suatu modul ajar di kelas 7 dengan materi persamaan linier satu variabel dengan topik penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, modul ajar yang saya susun ini saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning. Nah, adapun deskripsi modul ajar yang saya buat adalah sebagai berikut. Pada bagian informasi umum, itu saya sudah menerapkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di situ dituliskan ada profil belajar kreatif, benar kritis, dan juga gotong royong, di mana profil belajar tersebut itu sudah menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya pada bagian kompetensi inti itu
Asesmen akan dilakukan melalui asesmen individu dan juga asesmen kelompok. Asesmen individu sendiri ini saya lakukan dengan menggunakan asesmen formatif dan juga asesmen kelompok itu saya lakukan dengan menggunakan diskusi melalui pengerjaan LKPD peserta didik. Nah, di dalam informasi umum ini juga terdapat pertanyaan pemantik yang sesuai dengan konsep implementasi kurikulum merdeka dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti, pengelompokan peserta didik ini didasarkan pada kemampuan kognitif peserta didik. Hal ini disesuaikan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten. Jadi, pengelompokan peserta didik itu didasarkan pada kemampuan kognitif yang diperoleh dari hasil nilai ulangan matematika peserta didik pada materi sebelumnya, yaitu materi aljabar. Nah, selanjutnya LKPD yang saya rancang pun juga disesuaikan dengan konsep teaching at the right level, di mana LKPD yang saya buat itu mulai dari level rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, di dalam pembagian LKPD, saya membagi menjadi 3, yaitu peserta didik yang memiliki pemahaman pada pemahaman kognitif kategori rendah, saya berikan LKPD A, kemudian peserta didik dengan pemahaman kognitif kategori sedang, saya berikan LKPD B, dan juga peserta didik dengan pemahaman kognitif kategori tinggi, saya berikan LKPD C. Nah, kemudian pada bagian penutup, itu dilakukan kegiatan refleksi yang sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka dan juga pembelajaran paradigma baru. Nah, kegiatan refleksi ini merupakan kegiatan yang penting karena hasil refleksi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk proses pembelajaran ke depannya. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini sendiri, berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, kegiatan pembelajaran itu dirancang dengan menyesuaikan karakteristik atau kondisi peserta didik yang beragam. Kegiatan pembelajaran sendiri menerapkan pembelajaran paradigma baru agar dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang beragam. Jadi, kegiatan pembelajaran sendiri saya lakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten dengan menggunakan model problem based learning. Nah, di sini ada contoh lembar kecil peserta didik yang saya berikan, yaitu LKPD-nya saya buat beragam, ada LKPD A untuk peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah, B untuk kemampuan sedang, dan C untuk kelompok peserta didik dengan kemampuan tinggi. Nah, untuk pengelompokan sendiri itu saya kelompokkan berdasarkan motivasi belajar dan juga pemahaman kognitif peserta didik yang homogen, di mana tadi peserta didik yang mempunyai kelompok sedang itu satu kelompok dengan peserta didik yang kelompok sedang, begitu juga peserta didik yang ada pada kelompok tinggi saya kelompokkan pada peserta didik dengan kelompok yang tinggi. Nah, di sini ada contoh LKPD yang memuat literasi budaya khas kota Salatiga, yaitu dalam bentuk makanan seperti enting-enting, gepuk, dan juga getuk ketek, di mana makanan tersebut merupakan makanan khas kota Salatiga sebagai bentuk. Nah, LKPD ini saya buat sebagai bentuk pembelajaran yang responsif kultur atau pembelajaran yang responsif terhadap budaya di sekitar tempat tinggal peserta didik. Kemudian, di sini saya juga membuat rubrik penilaian yang terdiri dari asesmen formatif pengetahuan, kemudian angket sikap peserta didik, dan juga rubrik penilaian keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran sendiri, saya juga melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya, asesmen pembelajaran yang dilakukan dan sudah saya buat tadi, itu memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi, setiap asesmen yang dilakukan itu dilengkapi dengan rubrik penilaian agar asesmen yang diberikan itu mampu memberikan hasil yang objektif. Nah, asesmen ini tidak hanya dilakukan untuk melihat hasil akhir, namun juga dalam proses pembelajaran juga dilakukan asesmen. Jadi, asesmen yang diberikan itu tetap fokus pada proses bagaimana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, evaluasi pembelajaran
yang sudah saya lakukan, yaitu terkait dengan kelengkapan modul ajar atau RPP yang saya buat. RPP yang saya buat itu sudah memenuhi kompetensi inti, meliputi identitas, kegiatan pembelajaran, waktu, asesmen, media, dan juga sumber belajar. Jadi RPP yang sudah saya buat itu sudah mencantumkan kompetensi inti tersebut. Kemudian pada pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran itu sudah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, di mana namun terdapat penyesuaian waktu dalam kegiatan diskusi, di mana diskusi itu ditargetkan hanya 40 menit, tetapi peserta didik itu meminta tambahan waktu untuk mengerjakan LKPD, karena nantinya yang maju dan menyampaikan hasil LKPD itu dipilih secara acak. Hal ini dibuat untuk memberikan fokus pada peserta didik. Kemudian refleksi yang saya berikan dari hasil penerapan rancangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, itu saya gunakan refleksi dengan tipe 4F, di mana F yang pertama yaitu tentang fact, di mana berdasarkan pelaksanaan SPP itu dapat dilihat dari hasil asesmen formatif, ketercapaian tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan baik. Kemudian F yang kedua ada finding, di mana dalam pembuatan RPP yang sudah disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik, maka peserta didik maupun guru itu sudah merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian F yang ketiga ada font, di mana dalam pelaksanaan implementasi RPP yang telah dibuat itu dapat ditemukan hal-hal yang menjadi kelebihan maupun kelemahan, antara lain dengan memperhatikan hasil asesmen diagnostik serta teori yang ada, maka pelaksanaan pembelajaran itu terlaksana dengan efektif dan efisien. Kemudian pada bagian future, berdasarkan pelaksanaan RPP yang sudah dibuat itu, diharapkan pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik dan juga kekurangan dalam pembelajaran tersebut itu dapat dihindari dan dilakukan perbaikan. Nah, di sini ada dokumentasi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Di sini terlihat peserta didik itu menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dengan mereka banyak mengangkat tangan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan. Kemudian dalam kegiatan diskusi kelompok itu saya juga memberikan arahan dan juga bimbingan kepada peserta didik, dan juga peserta didik itu berani mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil diskusi kelompoknya secara mandiri di depan kelas. Nah, demikian pemaparan pameran akhir perkuliahan tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan dan juga saya evaluasi dan sudah saya refleksikan. Terima kasih, salam sehat dan juga semangat.